Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Tunida dengan nomor induk mahasiswa 2101020226, jurusan D3 Keperawatan kelas A. Kepada yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Suci Hasanah, Eskep NSMKep, dan teman-teman semua yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, yaitu saya akan mempresentasikan hasil proposal asuhan keperawatan dengan masalah kekurangan volume cairan pada pasien anak X dengan diare di Rumah Sakit Umum X. Untuk slide pertama yaitu latar belakang. Penyakit infeksi yang menjadi penyebab utama kematian salah satunya adalah diare. Diare yaitu suatu kondisi di mana seseorang dengan pengeluaran feses yang tidak normal atau tidak seperti biasanya, yang disertai beberapa tanda seperti keenceran feses, peningkatan volume, kekerapan buang air besar biasanya lebih dari 3 kali dalam sehari. Dan pada bayi neonatus biasanya lebih dari 4 kali sehari disertai atau tanpa darah dan lendir. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2022, pada beberapa jurnal penelitian didapatkan banyak informasi bahwa jumlah kasus diare yang selalu meningkat prevalensi di setiap bulan dan tahunnya sejak tahun 2017 sampai sekarang. Maka, penulis tertarik untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan dengan Masalah Kekurangan Volume Cairan pada Anak X dengan Diare di Rumah Sakit Umum X. Untuk slide kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare. Untuk slide selanjutnya yaitu ada tujuan, di mana tujuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare. Untuk yang kedua, tujuan khusus yaitu yang pertama ada mampu menggambarkan hasil pengkajian keperawatan asuhan keperawatan pada pasien anak dengan diare. Yang kedua, mampu menggambarkan dan menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien anak dengan diare. Yang ketiga, mampu menyusun intervensi keperawatan asuhan keperawatan pada pasien anak dengan diare. Yang keempat, mampu melaksanakan intervensi asuhan keperawatan pada pasien anak dengan diare yang telah disusun. Yang kelima, mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan dengan diare. Untuk selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat bagi penulis yaitu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penata laksanaan diare pada anak. Manfaat bagi akademik yaitu menambah pustaka dan informasi bagi mahasiswa mengenai gambaran penata laksanaan diare. Manfaat untuk masyarakat yaitu menambah pengetahuan mengenai pentingnya penata laksanaan diare. Untuk rumah sakit, yaitu manfaatnya menjadi salah satu bahan acuan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada pasien anak dengan masalah kekurangan volume cairan dengan diare. Untuk manfaat penelitian bagi perawat sendiri, yaitu menambah wawasan serta pengetahuan dan pengalaman nyata dan dalam memberikan asuhan keperawatan dengan diare. Untuk slide selanjutnya, yaitu ada kasus diare. Diare adalah keadaan di mana proses pengeluaran tinja yang abnormal ditandai dengan terjadinya beberapa perubahan dalam peningkatan keenceran, volume, serta frekuensi dari BAB lebih dari 3 kali sehari dan pada pasien neonatus lebih dari 4 kali sehari disertai atau tanpa darah lendir. Untuk selanjutnya yaitu etiologi. Ada 4 etiologi. Yang pertama ada faktor infeksi enteral dan infeksi parenteral, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu infeksi bakteri, yang kedua infeksi virus, dan yang ketiga yaitu infeksi parasit. Etiologi yang kedua yaitu dari faktor malabsorpsi. Yang ketiga, faktor makanan dan minuman yang dikonsumsi. Yang keempat, faktor psikologis. Untuk slide selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Ada anak menjadi gelisah dan rewel, nafsu makan berkurang atau bahkan tidak ada, suhu tubuh meningkat, anus dan sekitarnya menjadi lecet karena seringnya defekasi,
gejala muntah sebelum atau sesudah diare. Yang keenam yaitu banyak kehilangan cairan dan elektrolit. Untuk slide selanjutnya yaitu komplikasi. Yang pertama ada kehilangan cairan serta elektrolit. Yang kedua shock hipovolemik. Yang ketiga tinja yang berdarah. Yang keempat demam. Yang kelima gangguan nutrisi dan gizi. Yang keenam gangguan sirkulasi. Asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian terdiri dari 6. Yang pertama yaitu identitas pasien, yang kedua keluhan utama, yang ketiga riwayat penyakit sekarang, yang keempat yaitu riwayat kesehatan, yang kelima yaitu riwayat nutrisi, dan yang keenam yaitu pemeriksaan fisik pasien. Untuk diagnosa keperawatan yang saya dirikan yaitu ada 4, yaitu yang pertama, diare berhubungan dengan proses infeksi virus dengan nomor diagnosa 0020. Yang kedua yaitu resiko hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan dengan nomor diagnosa 0034. Diagnosa yang ketiga yaitu resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan dengan nomor diagnosa 0037. Dan diagnosa yang keempat yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, peningkatan kebutuhan metabolisme dengan diagnosa 0019. Untuk slide selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu diare berhubungan dengan proses infeksi virus dengan standar luaran keperawatan Indonesia yaitu eliminasi fekal dengan luaran 04033 membaik. Untuk standar luarannya dengan kriteria hasil, kontrol pengeluaran feses meningkat, distensi abdomen menurun, nyeri abdomen menurun, konsistensi feses membaik, frekuensi defekasi membaik, dan peristaltik usus membaik. Lalu standar intervensi keperawatan Indonesia yang pertama, pada diagnosa pertama, yaitu ada manajemen diare dengan nomor intervensi 03101, di mana tindakan observasi yang pertama yaitu identifikasi penyebab diare, misalnya inflamasi gastrointestinal, iritasi gastrointestinal, proses infeksi, malabsorpsi, ansietas, stres, efek obat-obatan, dan pemberian botol susu. Observasi yang kedua yaitu identifikasi riwayat pemberian makanan. Yang ketiga, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Lalu, monitor tanda dan gejala hipovolemia, misalnya takikardi, nadi teraba lemah, turgor kulit menurun, mukosa mulut kering, CRP melambat, dan berat badan menurun. Lalu, monitor iritasi dan ulcerasi kulit di daerah perianal, monitor jumlah pengeluaran diare. Lalu yang terakhir yaitu monitor keamanan penyiapan makanan. Untuk tindakan terapeutik sendiri yang pertama yaitu berikan asupan cairan oral, misalnya larutan garam, gula, oralit, pedialit, dan renalit. Lalu tindakan terapeutik yang kedua yaitu berikan cairan intravena, misalnya ringer asetat dan ringer laktat jika perlu. Yang ketiga, ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit. Yang keempat, ambil sampel feses untuk kultur jika perlu. Untuk tindakan edukasi sendiri yaitu yang pertama ada anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. Yang kedua, anjurkan menghindari makanan pembentuk gas dan mengandung laktosa. Yang ketiga, anjurkan melanjutkan pemberian ASI. Untuk tindakan kolaborasi yaitu ada 3. Yang pertama, kolaborasi pemberian obat antimortilitas, misalnya loperamid dan difenoksilat. Kolaborasi yang kedua, kolaborasi pemberian obat antispasmodik atau spasmolitik, misalnya obat pepaverin, ekstrak belamebeverin. Yang ketiga yaitu kolaborasi pemberian obat pengeras feses, misalnya antapulgit, smektit, kaclin atau pektin. Untuk
Diagnosa yang kedua yaitu resiko hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan dengan standar luaran yaitu status cairan dengan nomor 03028 membaik. Dengan kriteria hasil, frekuensi nadi membaik, turgor kulit meningkat, pengisian vena meningkat, intake cairan membaik. Untuk standar intervensinya sendiri yaitu manajemen hipovolemia dengan nomor intervensi 03116. Untuk tindakan observasi yang pertama yaitu periksa tanda dan gejala hipovolemia. Misalnya, frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, dan lemah. Yang kedua yaitu monitor intake dan output cairan. Untuk tindakan terapeutik yang pertama yaitu hitung kebutuhan cairan, lalu berikan posisi modified Trendelenburg. Berikan asupan cairan oral. Untuk edukasi yang pertama yaitu anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. Yang kedua, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Untuk kolaborasi yang pertama yaitu kolaborasi pemberian cairan intravena isotonis, misalnya NaCl dan pincer laktat. Yang kedua, kolaborasi pemberian cairan intravena hipotonis, misalnya glukosa 2,5% dan NaCl 0,4%. Untuk kolaborasi yang ketiga yaitu kolaborasi pemberian produk darah. Untuk intervensi yang ketiga yaitu dengan diagnosa resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan dengan nomor diagnosa 0037 dengan standar luaran keseimbangan cairan L03020 yaitu meningkat dengan kriteria hasil yang pertama yaitu asupan cairan meningkat, dehidrasi menurun, asites menurun, tekanan darah membaik, membran mukosa membaik, mata cekung membaik, turgor kulit membaik, berat badan membaik. Untuk standar intervensinya sendiri yaitu manajemen cairan dengan nomor 103098. Tindakan observasi yang pertama yaitu monitor hidrasi, misalnya frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembaban mukosa, turgor kulit, dan tekanan darah. Yang kedua, monitor berat badan harian. Yang ketiga, monitor berat badan sebelum dan sesudah dialisis. Yang keempat, monitor hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya hematokrit, Na, K, Cl, berat jenis urin, bun. Terapeutiknya yaitu catat intake dan output dan hitung balance cairan selama 24 jam. Lalu yang kedua, berikan asupan cairan sesuai kebutuhan. Untuk kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian diuretik jika perlu. Intervensi yang ketiga yaitu dengan diagnosa defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, peningkatan kebutuhan metabolisme. Dengan standar luaran yaitu status nutrisi dengan nomor L03030 dengan kriteria hasil membaik yaitu serum albumin meningkat, diare menurun, berat badan membaik, indeks massa tubuh atau IMT itu membaik. Standar intervensinya sendiri yaitu manajemen nutrisi dengan nomor I03119 dengan observasi yang pertama yaitu identifikasi status nutrisi, yang kedua identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, yang ketiga yaitu monitor asupan makanan, yang keempat monitor berat badan, dan yang kelima yaitu monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terapeutiknya yaitu yang pertama, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, dan yang ketiga, hentikan pemberian makan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Untuk edukasinya, yang pertama, anjurkan posisi duduk jika mampu, lalu ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri, antiemetik jika perlu.
Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Untuk selanjutnya yaitu ada implementasi. Implementasi keperawatan dilakukan sesuai dengan intervensi yang direncanakan dengan tetap berprinsip pada traumatic care dan family center care. Salah satu peran perawat yang penting dalam manajemen diare adalah penyuluhan atau edukasi kepada keluarga tentang rehidrasi oral untuk menangani diare. Penelitian tentang tata laksana diare di Indonesia di 18 rumah sakit tentang gambaran perawatan diare di ruang anak menunjukkan rehidrasi intravena yang dilakukan tanpa rehidrasi oral atau pemberian oralit mendapatkan hasil yang kurang optimal. Evaluasi. Evaluasi keperawatan dilakukan dengan berpedoman pada luaran yang akan dicapai berdasarkan standar luaran keperawatan Indonesia. Adapun luaran utama yang diharapkan dalam asuhan keperawatan dengan diare adalah yang pertama yaitu kontrol pengeluaran feses meningkat, kedua konsistensi feses membaik, yang ketiga frekuensi BAB membaik, dan yang keempat yaitu peristaltik usus membaik SLKI 2018. Metode studi kasus bab ketiga. Yang pertama yaitu metode studi kasus, yang kedua teknik penulisan, yang ketiga lokasi dan waktu penelitian, yang keempat analisis data dan penyajian data, yang kelima prosedur penelitian, yang keenam pengambilan data, yang ketujuh yaitu etika studi kasus. Untuk metode studi kasus sendiri, yaitu metode penelitian adalah cara jalan atau teknik yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Metode penelitian dapat berupa langkah-langkah pelaksanaan penelitian dari awal sampai akhir. Metode penelitian menjadi panduan seorang peneliti untuk melakukan tindakan nyata pada saat melakukan penelitian yang sesungguhnya. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga pemeriksaan fisik, dan yang keempat yaitu studi dokumentasi. Teknik penulisan. Teknik penulisan menggambarkan gaya penyajian informasi dalam tulisan ilmiah. Teknik penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif. Teknik penulisan deskriptif merupakan suatu bentuk penyajian informasi di mana peneliti mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan diuraikan secara sistematis dan lebih menekankan pada data faktual pada penyimpulan. Metode deskriptif berusaha menampilkan suatu gejala atau fenomena secara apa adanya tanpa manipulasi dan peneliti tidak mencoba menganalisa bagaimana dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu menggambarkan masa dan lokasi pemberian asuhan keperawatan pada pasien yang didokumentasikan dalam karya tulis ilmiah ini. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Medika Banyumas. Untuk yang kedua, waktu penelitian, persiapan dan penyusunan proposal yaitu dari bulan April sampai Juni 2022. Untuk pengumpulan data yaitu pada bulan April sampai Mei 2022, ujian proposal dilakukan pada bulan Juni 2022, lalu ujian KTI desain studi kasus yaitu dilakukan pada tanggal 24 November 2022. Analisis data dan penyajian data. Yang pertama yaitu tahap pengkajian, di mana jenis pengumpulan datanya ada sekunder dan primer. Teknik pengumpulan datanya dengan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Yang kedua yaitu diagnosa, di mana jenis pengumpulan data sekunder dengan teknik studi dokumentasi yaitu mengacu pada buku standar diagnosa keperawatan Indonesia. Yang ketiga, intervensi, di mana jenis pengumpulan data sekunder dengan teknik studi dokumentasi mengacu pada buku SLKI. Yang keempat, implementasi, di mana jenis pengumpulan data primer dan sekunder dengan teknik studi tindakan, pemeriksaan, dan studi dokumentasi yang mengacu pada buku SIKI. Yang kelima yaitu evaluasi, di mana jenis pengumpulan data sekunder dengan teknik studi dokumentasi evaluasi. Yang selanjutnya yaitu ada etika studi kasus.
Penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia. Maka segi studi kasus dalam etika yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ada information sheet atau lembar informasi, yang kedua yaitu informed consent, yang ketiga yaitu anonymity dan confidentiality atau tanpa nama, dan yang keempat yaitu voluntary atau keikhlasan. Baik, cukup sekian presentasi asuhan keperawatan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.